Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Ramadan dengan NIM 1904110028. Program studi perbankan syariah semester 5. Di sini saya kelompok 21 PPI. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masbuk, salat jamak, salat qasar, salat jamak qasar, dan macam-macam sujud. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang masbuk. Seperti kita ketahui, masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat sebagian atau seluruh rakaat dalam sholat berjamaah. Lalu apabila orang masbuk tersebut mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan dia mengikutinya dengan sempurna, maka dia mendapatkan satu rakaat. Lalu hendaklah setelah imam mengucapkan salam, dia menambah kekurangan rakaat tersebut. Lalu tata cara masbuk adalah, sebelum kita mengikuti imam, kita harus melakukan niat takbiratul ihram terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sholat jamak, sholat qasar, dan sholat jamak qasar. Yang pertama, sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Praktiknya ada yang disebut dengan jamak takdim dan ada pula yang disebut dengan jamak takhir. Yang pertama yaitu jamak takdim. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Itulah yang dinamakan dengan jamak takdim. Lalu tata cara mengerjakannya yaitu sholat zuhur dan sholat asar ini contohnya. Yaitu yang pertama, melakukan niat melaksanakan sholat jamak takdim pada takbiratul ihram. Yang niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin majmu'an bil asri jam'a takdim lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat yang dengan niat usolli fardhu asri arba'a rakaatin majmu'an bi zuhri jam'a takdim lillahi ta'ala. Seperti itu. Lalu yang tata cara yang kedua yaitu pelaksanaan sholat jamak ini sama dengan sholat biasa, baik gerakan maupun bacaannya. Lalu yang kedua yaitu tentang jamak takhir. Yaitu jamak takhir adalah sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jamak itulah yang dinamakan dengan jamak takhir. Seperti itu. Lalu tata cara melaksanakannya jamak takhir adalah contohnya lagi sholat zuhur dan sholat asar. Niat melaksanakan yang pertama, usolli fardhu asri arba'a rakaatin majmu'an bi zuhri jam'a takhir lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Dengan niat usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin majmu'an bi asri jam'a takhir lillahi ta'ala. Lalu pelaksanaannya sama seperti sholat pada umumnya, baik gerakan maupun bacaannya. Lalu lanjut ke pembahasannya itu kedua, yaitu sholat qasar. Sholat qasar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang tidak boleh dikasar adalah sholat maghrib. Yang boleh di kasar adalah sholat zuhur, asar, dan isya, seperti itu. Lalu dengan niat seperti ini, usolli fardhu asri rakaatin kasran lillahi ta'ala. Misalkan sholat asar seperti itu. Lalu lanjut ke yang ketiga, yaitu sholat jamak qasar. Seperti itu. Beberapa ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamak dan qasar secara bersama-sama. Praktiknya sama saja dengan bentuk jamak takdim atau jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikasarkan. Artinya, sholat zuhur dan asar dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib tidak boleh dikasar. Karena sholat jamak qasar itu dilakukan 2 rakaat atau 2 rakaat dengan sendirinya, tidak ada tahayud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Lalu lafaz dan niat sholat qasar jamak takdim, yaitu untuk sholat zuhur dan asar. Dengan niat usolli fardhu zuhri rakaatin majmu'an bil asri jam'a takdim kasron lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat dengan niat usolli fardhu asri rakaatin majmu'an bi zuhri jam'a takdim kasron lillahi ta'ala. Lalu kita masuk ke yang tadi itu jamak takdim, yang ini kasar jamak takdim, yang ini kasar jamak takhir. Yaitu dengan ini contohnya sholat maghrib dan isya. Dengan niat usolli fardhu isya'i rakaatin kasron majmu'an ilaihi maghribi lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat karena tidak boleh kasar tadi.
yaitu dengan niat usolli fardhu maghribi salasa rakaatin ila isya'i lillahi ta'ala, seperti itu. Lalu lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang macam-macam sujud, yang di dalamnya adalah sujud tilawah atau sajadah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Masuk yang pertama, sujud tilawah. Artinya adalah sujud bacaan, sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, kita disunatkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah jika dilaksanakan di luar sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud dengan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lillazi khalaqa wasawwarahu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanu khaliqin. Seperti itu bacaannya, yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Lalu yang keempat, memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah langsung sujud 1 kali, setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Yang kedua adalah sujud sahwi, artinya sujud karena lupa, seperti ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut, kelebihan rakaat, ruku, sujud karena lupa, habis itu karena syah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Lalu apabila kurang rakaat dan lupa, cara pelaksanaannya yaitu sebelum salam orang yang akan melakukan sujud 2 kali, sebagaimana sujud sholat pada umumnya ketika sujud membaca subhana man la yanamu wa la yashu, seperti itu, yang artinya maha suci Allah yang tidak diatur dan tidak pelupa. Lalu yang terakhir yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud terima kasih karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunat. Laksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembarang tempat, asal sudi dan tidak boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh, tidak harus menghadap kiblat dengan cara: yang pertama, niat sujud syukur. Yang kedua, sujud 1 kali sambil membaca doa, curahan rasa syukur, bisa baca tasbih atau seperti bacaan sujud sholat tersebut. Lalu yang ketiga, menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah, yang dengan bacaan yaitu alhamdulillahirabbil alamin bi nikmatihi tatimus sholihati, seperti itu. Lalu syarat-syarat sholat sujud syukur yaitu yang pertama berwudu, yang kedua berdiri menghadap kiblat, yang ketiga berniat sengajaku sujud syukur karena Allah Ta'ala, yang keempat takbiratul ihram, yang kelima bersujud menyentuh bumi atau lantai, yang keenam dengan sekali sujud saja, yang ketujuh bertakbir seiring bangun dari sujud, yang ke-8 memberi salam. Lalu cara syukurnya adalah mengakui nikmat itu dengan hati, mengucapkan secara lisan alhamdulillah, dan yang ketiga gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kiranya itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.